Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai halaman 193, yaitu surah At-Taubah ayat 37 sampai 40 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama an-nasi'u boleh dibaca ya an-nasi'u. Kemudian yudallu boleh dibaca yadillu. Kemudian liwati'u hamzahnya boleh dihapus menjadi liwatu. Kemudian zuyyina lahum nun ketemu lam boleh idgham zuyyil lahum. Kemudian pada ayat yang ke 40 lam ketemu lam yaqulu li sahibi boleh idgham menjadi yaqul li sahibi. Kemudian wa kalimatu ini taknya boleh di fathah jadi sama dengan sebelumnya. Wa ja'ala kalimata taknya fathah. Maka yang kedua wa kalimata taknya fathah lagi boleh. Kemudian hak ketemu hak boleh idgham. Kalimatallah hiyal uliya. Berarti haknya ini tidak usah diharakati kasrah karena gabung dengan hak berikutnya. Wa kalimatallah hiyal uliya. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Taubah ayat 37. Innama sesungguhnya tiada lain an-nasi'u pengunduran. Pengunduran apa? Nanti dijelaskan. Adalah ziyadatun satu tambahan fil kufri dalam kekufuran. Maksudnya kafirnya jadi tambah kafir, sesatnya jadi tambah sesat. Yadillu menjadi sesat bihi dengan sebab nasi tadi. Alladzina kafaru orang-orang kafir. Yuhillunahu mereka menghalalkan an-nasi'u itu aman pada 1 tahun
wa yuharrimunahu, dan mereka mengharamkan an-nasi'u tadi aman, 1 tahun yang lain. Liwati'u, supaya mereka sesuai iddata dengan jumlah ma harramallah, apa yang Allah haramkan, yaitu jumlah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuhillu, maka mereka pun menghalalkan ma harramallah, apa yang Allah haramkan. Zuyyina lahum, telah dihias-hiasi bagi mereka su'u a'malihim, jeleknya amal mereka tersebut sehingga dianggap baik. Wallahu, dan Allah itu la yahdi, tidak memberikan hidayah al-qaumal kafirin, kepada kaum yang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum membahas tentang an-nasi'u, maka kita kembali kepada 4 bulan haram yang kemarin sudah kita bicarakan. 1 tahun ada 12 bulan, dari 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan haram 3 urut, 1 bersendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, mereka itu kadang-kadang nasi'u, mengundurkan 4 bulan haram, tidak boleh perang. Ketika mereka butuh perang pada bulan Muharram, maka mereka mengundurkan bulan haramnya menjadi Safar, sehingga mereka perang pada bulan Muharram. Terus mereka katakan, untuk tahun ini nggak apa-apa perang bulan Muharram, yang penting nanti Safar kita ganti, Safarnya jadi bulan haram, tidak boleh perang. Itu namanya an-nasiyu, mengundur-undurkan begitu. Itu namanya ziyadatun fil kufri, tambah kafirnya, karena berarti melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah kafir, melakukan perbuatan ini tambah kafir. Jadi kalau Allah sudah menetapkan itu, jangan diotak-atik. Allah tetapkan 4 bulan haram, jangan diundur-undurkan. Mundur-mundurkan begitu berarti kafirnya tambah, sesatnya tambah. Sama dengan sholat 5 waktu, sudah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan diundur-undur. Sholat subuh nanti aja jam 7 pagi, karena masih dingin ini, enaknya berselimutan dulu. Karena kondisi dingin, nggak apa-apa diundurkan jam 7. Nah, itu nambah kafir, kayak begitu, nambah sesat. Jangan diundur-undurkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini, yadhillu bihil ladzina kafaru, dengan sebab melakukan nasi'u tadi itu tambah sesat orang-orang kafir. Mereka sudah sesat sebelumnya, tambah sesat gara-gara mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yaitu Safar, dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu Muharram. Mereka mengundurkan begitu, tujuannya apa? Liwati'u iddata ma harramallah, supaya jumlah bulan haramnya tetap sesuai yang ditetapkan oleh Allah, tetap 4. Allah kan tetapkan 4. Nah, maka mereka juga tetapkan 4. Tetapi Muharramnya dibikin bulan halal, Safarnya dibikin bulan haram. Itulah yang dimaksud fayuhillu ma harramallah. Akhirnya mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, yaitu bulan Muharram dianggap halal perang. Nah, itu berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian Safarnya yang semestinya bulan halal dianggap sebagai bulan haram, sehingga mereka mengharamkan perang padanya. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, itu adalah kekafiran. Maka kalau ada orang mengatakan minuman keras halal, kafir murtad dengan ucapan itu. Kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, kafir dia dengan ucapan tersebut. Tapi kalau tidak sholat 5 waktu hanya karena malas, tidak mengingkari kewajibannya, maka masih belum kafir, hanya dia fasik. Jadi mengingkari kewajiban sholat lebih dahsyat daripada hanya meninggalkan sholat tetapi tidak mengingkari kewajiban. Meskipun dua-duanya dosa besar, disiksa di neraka sangat lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan zuyyina lahum su'u amalihim. Amal jelek mereka, yaitu mengundur-undurkan tadi, itu adalah dihias-hiasi bagi mereka, sehingga mereka menganggap nggak apa-apa seperti ini. Seperti orang yang melakukan riba menganggap nggak apa-apa, yang penting saya masih punya la ilaha illallah. Nah, itu berarti dihias-hiasi. Siapa yang menghias-hiasi kira-kira?
setan pasti yang menghias-hiasi. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, pada surat Al-Anfal ayat 48, Allah mengatakan zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan sudah menghias-hiasi bagi mereka amal-amal mereka. Jadi amal manusia yang jelek dianggap baik oleh manusia itu karena bisikan setan. Setan yang membisikkan, enggak apa-apa, ini adalah dosa kecil, enggak apa-apa, yang penting diganti di bulan yang lain. Makanya setan itu oleh Allah dianggap sebagai al-gharur, tukang nipu. Surat Luqman ayat 33, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai si penipu itu menipu kalian, maksudnya adalah setan. Kemudian ayat 38 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, kenapa kalian, idza jika qila, dikatakan, lakum, kepada kalian, ingfiru, berangkatlah, fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu perang, jihad, maka itsaqaltum, kalian malah berberat-berat, ilal ardi, kepada bumi. Jadi maksudnya tetap berada di rumah, tidak mau berangkat karena berat hati meninggalkan rumah. Allah tegur, araditum, apakah kalian puas, bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia, minal akhirah, daripada akhirat, fama mata'u, maka tidaklah kesenangan, al hayatid dunya, kehidupan dunia, fil akhirati, dibandingkan akhirat, illa qalil, kecuali sedikit saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegur umat Islam yang bermalas-malasan untuk berangkat jihad fi sabilillah. Seperti misalnya pada perang Tabuk, Rasulullah SAW mengatakan ini perjalanan sangat panjang, membutuhkan perbekalan yang banyak, dan musimnya musim panas, ini membutuhkan kesabaran yang banyak. Maka disuruh persiapan dengan sungguh-sungguh. Sebagian sahabat Nabi ada yang tidak ikut dalam perang Tabuk, 3 orang tidak ikut itu, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah. Nah itu termasuk yang ditegur dalam ayat ini. Kenapa kalian itu ketika disuruh untuk berangkat jihad malah kalian berberat-berat memilih kepada rumah-rumah kalian atau tempat-tempat tinggal kalian? Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya dari dalil-dalil yang sangat banyak, jihad fi sabilillah hukumnya adalah wajib. Sama dengan puasa Ramadan, wajib. Sama dengan haji, wajib. Sama dengan zakat, wajib. Meskipun jihad tidak termasuk di dalam rukun iman yang 5, tapi termasuk dalam kewajiban atau rukun Islam yang lain. Jadi kewajiban Islam tidak hanya 5, tapi kewajiban Islam banyak. Salah satunya adalah jihad fi sabilillah. Dalam ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan sudah sering dijelaskan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga. Kenapa? Pasti kebaikan besar atau pasti keburukan besar. Keburukan besar akan dilarang, kebaikan besar akan diperintahkan. Nah, di sini keburukan besar meninggalkan jihad, kebaikan besar mengikuti jihad fi sabilillah. Faedah berikutnya, ingfiru, berangkatlah. Ketika khalifah mengatakan kaum muslimin berangkat perang, saat itulah perang menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah. Hukum asal perang itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berangkat dan sudah cukup, maka yang lain-lain tidak berangkat tidak apa-apa. Kenapa? Sudah cukup. Beda dengan sholat 5 waktu, fardu ain, semua orang harus melakukan. Tapi kalau jihad ini, karena tujuannya adalah memerangi orang-orang kafir supaya mereka tidak kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup sesuai jumlah yang dibutuhkan saja. Dalil dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, surat At-Taubah ayat 122. Tidak sepantasnya orang beriman itu berangkat jihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din, harus ada sekelompok yang bersungguh-sungguh mempelajari agama. Karena Islam tegak dengan 2, sinan sama bayan. Sinan itu senjata, berarti jihad. Bayan itu adalah penjelasan, berarti ilmu.
Nah, maka ilmu agama harus dipelajari sungguh-sungguh, tapi juga pedang juga harus diangkat untuk melawan orang-orang kafir. Nah, maka tidak semuanya berangkat jihad, tapi ada juga yang jihadnya jihad ilmu. Tetapi kalau sudah khalifah mengatakan ingfiru, kaum muslimin berangkat semua, nah, ini baru fardu ain. Bagi laki-laki tentu saja, ya, bukan fardu ain bagi perempuan. Fardu ain bagi laki-laki yang dewasa. Anak-anak yang laki-laki belum wajib jihad. Perempuan tidak wajib jihad. Nah, fardu ain. Kapan fardu ain jihad fisabilillah? 3 kondisi. Pertama, ketika khalifah mengatakan ingfiru, berangkat semua. Nah, ini disebut sebagai nafiri umum. Nah, nafiru umum maka semuanya harus berangkat. Yang kedua, ketika musuh masuk dalam negara Islam, nah, maka wajib bagi kaum muslimin di negara tersebut untuk berperang berjihad melawan orang-orang kafir. Belanda ketika menyerang Indonesia, wajib seluruh muslimin Indonesia untuk mengangkat senjata, fardu ain. Kalau muslimin Indonesia tidak cukup, maka kewajiban merembet kepada negara tetangga, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Kalau Malaysia, Brunei tidak cukup, merembet sampai seluruh dunia. Termasuk Palestina itu diganggu oleh orang-orang Israel, maka wajib seluruh kaum muslimin Palestina untuk melawan mereka. Kalau tidak cukup, kewajibannya merembet sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Maka sebenarnya kewajiban melawan orang-orang Yahudi yang mereka kurang ajar kepada saudara-saudara kita Palestina itu sebenarnya merembet pada kita, karena faktanya belum cukup untuk mereka, tapi memang kita tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, ketika sudah berangkat jihad, maka kalau sudah sampai ke medan jihad, semua orang yang melakukan jihad fisabilillah tersebut yang hadir di medan itu menjadi fardu ain untuk melakukan perang. Tidak boleh kemudian izin, saya izin saja, ternyata musuhnya dahsyat ini, saya minta izin. Oh, nggak bisa. Sudah terlanjur keluar, maka fardu ain. Hadapi mereka sampai mati atau mendapatkan kemenangan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang pilih dunia daripada akhirat, sehingga lebih suka di rumah daripada berangkat jihad. Allah katakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Kesenangan dunia sebanyak apapun kalau dibandingkan akhirat itu hanya sedikit. 2 kali kita temukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dunia sedikit dalam surat ini, demikian juga pada surat An-Nisa ayat 77. Allah mengatakan, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah kesenangan dunia itu sedikit. Kenapa dunia disebut sedikit? Padahal kalau dikumpulkan berapa triliun saja kekayaan dunia itu. Allah katakan, "Wal akhiratu khairul liman ittaqa." Karena akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat yang lain Allah katakan, "Khairu wa abqa." Karena akhirat itu kekal. Jadi dunia disebut sedikit karena tidak kekal. Berapapun banyaknya dunia, tapi akhirnya akan habis juga, akan binasa juga. Kita punya duit tapi mati. Kalau sudah mati ya sudah, berarti nggak punya apa-apa. Nah, berarti fana. Diwarisi oleh anak turun kita, tapi nanti akan terjadi kiamat, hancur semua yang ada di dunia, berarti fana. Maka dunia disebut sedikit karena fana, karena tidak imbang dengan akhirat yang kekal, tidak ada penghabisannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau jihad fi sabilillah, illa tanfiru. Apabila kalian tidak berangkat jihad, yu'adzibkum, Allah akan menyiksa kalian azaban alima, dengan siksaan yang menyakitkan. Wa yastabdil, dan Allah akan mengganti qauman, suatu kaum, ghairakum, selain kalian. Wala tadurruhu, dan kalian tidak akan memadarati Allah syai'an, sedikit pun. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi Allah di sini menegaskan 2 hal. 1, kalau tidak berangkat jihad, Allah akan turunkan siksa. Berarti fardu jihad adalah fardu, karena diancam untuk diturunkan siksa. Yang kedua, kalau tidak berangkat jihad, maka Allah akan habisi kita. Allah ganti kaum yang lain, yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh jihad berangkat, yang disuruh salat, yang disuruh zakat, yang disuruh apapun manut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 ancaman dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun ancaman yang pertama, yu'adzibukum, Allah akan siksa kepada kalian. Ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancamkan kepada orang-orang yang tidak mau melakukan jihad fi sabilillah, dan itu sudah kita dapatkan dalam kondisi kita sekarang ini. Rasul bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina", kalau kalian jual beli secara 'ina, ini jual beli riba, haram. Wa akhadtum adznabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor sapi, maksudnya sibuk dengan ternak, mau sapi mau unta atau apapun juga. Wa raditum bizar'i, dan kalian puas dengan tanaman, artinya sibuk dengan dunia, mau tanaman, mau bisnis apapun ya. Wa taraktumul jihad, sehingga meninggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan berikan kepada kalian kerendahan, la yangzi'uh, yang tidak akan kerendahan itu dicabut oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama, maksudnya kembali melakukan jihad fi sabilillah. Ini sudah kita dapatkan sekarang ini. Umat Islam rendah sekarang. Rendah gimana? Nah, itu Palestina, nggak bisa diselamatkan. Orang-orang Yahudi masih kurang ajar terhadap kaum muslimin Palestina. Mereka menduduki tanahnya kaum muslimin. Semestinya mereka tidak berhak untuk menduduki tanah tersebut. Ini berarti zullan kita ini. Kenapa kita zullan? Kenapa direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tingkah kita sendiri, meninggalkan jihad fi sabilillah. Semestinya negara-negara muslim yang mereka punya senjata-senjata ini, kalau mereka bersatu semuanya untuk menganyahkan Yahudi, sebenarnya mampu. Tapi mana buktinya? Nggak ada. Saudi punya senjata, tapi diam saja terhadap masalah Palestina. Mesir punya senjata, tapi diam saja terhadap masalah Palestina. Seandainya mereka angkat senjata semuanya total, seluruh negara Islam, ini pasti punya kekuatan. Nah, tapi karena taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, membiarkan kaum muslimin Palestina dizalimi seperti itu. Nah, akhirnya Allah pun memberikan kepada kita kerendahan tersebut. Adapun yang kedua, Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Ini saya katakan tadi, maksudnya adalah kaum yang lebih baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana? Dari ayat yang lain yang semisal dengan ayat ini. Maka tafsiran ayat ini adalah ayat yang lain yang semakna. Di mana ayat itu? Bisa dilihat pada surah Muhammad ayat 38. Allah mengatakan, wa in tatawallau, kalau kalian berpaling tidak taat, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti dengan kaum yang lain, thumma la yakunu amsalakum, kemudian kaum itu tidak akan menjadi seperti kalian yang bandel-bandel tidak taat kepada Allah. Jadi diganti kaum yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Allah murka menghabisi kita semua, menggantikan dengan kaum yang baik-baik, maka kita perbaiki diri kita. Kalau kita perbaiki diri kita, Allah tidak akan mengganti dengan kaum yang lain. Disebutkan juga pada surat Al-Maidah ayat 54, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, kalau kalian pada murtad, Allah akan ganti dengan kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya orang-orang yang dicintai Allah kayak apa? Adzillatin 'alal mu'minin, mereka rendah kepada sesama muslim ya, lemah lembut kepada sesama muslim. A'izzatin 'alal kafirin, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ini sifat-sifat kaum-kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini, dua ayat ini menafsirkan ayat yang kita baca tadi. Maka qauman ghairakum, kaum yang lain, yaitu kaum yang lebih baik, kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu sifatnya adalah lemah lembut kepada sesama muslim, kasar terhadap orang-orang kafir yang memerangi mereka. Maka dua sifat ini harus ada pada diri kita kalau kita ingin tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum-kaum yang lain yang mereka menggantikan posisi kita dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua orang meninggalkan jihad, apakah Allah jadi termadarati? Allah katakan, wala tadurruhu syai'a, kalian tidak akan bisa memadarati Allah. Jadi agama Allah tetap akan ditolong oleh Allah. Meskipun semua umat Islam ini murtad semuanya, Allah tetap akan tolong agamanya. Enggak perlu Allah kepada kita kaum muslimin. Ini disebutkan juga pada surat yang lain, Ali Imran ayat 144. Wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang balik kepada tumitnya, maksudnya kembali murtad ke belakang, dulu pernah
kafir, kemudian sekarang Islam, balik murtad, jadi kafir lagi. Apa kata Allah? Falan yadurrallaha syai'a. Dia tidak akan memadarati Allah sedikit pun. Jadi Allah nggak butuh kepada Islamnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia kafir, Allah tidak menjadi hina gara-gara itu. Semua yang ada di bumi ini masuk Islam, imannya seperti iman Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menjadi lebih mulia gara-gara itu. Enggak. Semuanya ini kebutuhan kita sendiri. Kita Islam ini kebutuhan kita, kita iman kebutuhan kita, kita jihad kebutuhan kita, kita salat kebutuhan kita sendiri. Kemudian Allah membuktikan bahwasanya kalau tidak ada yang membantu agama Allah, Allah bisa membantu agamanya sendiri. Pada ayat 40 Allah katakan, illa tansuru, jika kalian tidak menolong dia, yaitu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad maka sungguh-sungguh nasarahullah, Allah telah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akhrajahu, mengusirnya alladzina kafaru, orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy. Thaniyasnain, salah satu dari dua orang, ilhuma, ketika keduanya itu fil ghar, berada di gua. Ini ayatnya panjang, kita potong. Jadi maksud ayat ini adalah kalau kalian tidak membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mau ikut dalam jihad fisabilillah bersama beliau, maka Allah pasti akan bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau berangkat jihad sendiri, pasti akan menang. Buktinya, dulu Nabi Muhammad ketika masih belum ada yang menolong beliau, dua orang saja hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang saja bisa menang. Bagaimana sekarang Nabi Muhammad sudah banyak kaum muslimin yang ada di Madinah, pasti lebih menang lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua orang saja bisa menang, apalagi sudah banyak kaum muslimin. Artinya kalau tidak ada yang berangkat jihad, maka Allah pun akan tetap memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang umat Islam sudah banyak, mestinya mereka semangat untuk membela Nabi. Karena Nabi dua orang saja menang, bagaimana kalau sudah banyak umat Islam? Pasti lebih menang lagi, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam jangan merasa down, nanti bagaimana kalau kita kalah, nanti bagaimana kalau kita mati di dalam medan jihad, kemudian anak-anak kita jadi yatim, istri kita jadi janda. Nggak perlu mikir begitu, karena pertolongan Allah pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini idz akhrajah, ketika Rasulullah diusir, ini adalah maksudnya ketika melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa dikatakan diusir? Karena memang keluarnya ke Madinah terpaksa. Rasulullah itu sangat cinta kepada kota Makkah, sehingga ketika beliau hijrah ke Madinah, kemudian beliau menoleh ke Makkah, maka beliau mengatakan, kamu wahai Makkah, kota yang sangat saya cintai, kalau umatku, kalau kaumku tidak mengusir aku darimu, saya tidak akan keluar darimu. Makkah lebih utama daripada Madinah. Buktinya, kalau kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali. Sementara kalau sholat di Madinah hanya 1.000 kali. Berarti lebih utama Makkah. Mari kita baca sabda Nabi SAW ketika beliau bicara kepada kota Makkah. Beliau mengatakan, ma atyabaki min baladin, betapa baiknya kamu wahai kota Makkah, wa ahabbaki ilayya, betapa saya cinta kepada kamu wahai kota Makkah. Ini beliau ngomong kepada kota Makkah yang ditinggalkan oleh beliau. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, kalau kaumku tidak mengusir aku dari engkau wahai Makkah, ma sakantu ghairaki, aku tidak akan bertempat tinggal di tempat yang lain selain dirimu wahai Makkah. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi Nabi meninggalkan Makkah bukan karena benci sama Makkah, tidak. Makkah kota yang sangat dicintai oleh beliau. Di situ ada tempat yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu Ka'bah. Nggak ada tempat di atas muka bumi lebih mulia dari Ka'bah, nggak ada. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, Makkah lebih utama daripada Madinah. Menyelisih mereka Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan Madinah lebih utama. Kenapa? Madinah dipilih oleh Allah sebagai tempat
dipendamnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada tempat yang lain yang lebih mulia daripada tempat dipendamnya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Malik nih. Tapi dari dalil-dalil yang sangat banyak kita dapatkan bahwasanya Mekah ternyata lebih utama daripada Madinah. Salah satunya adalah hadis ini. Dan sebenarnya bisa kita kompromikan antara pendapat Imam Malik dengan pendapat mayoritas ulama tadi. Mayoritas mengatakan Mekah lebih utama, Imam Malik mengatakan Madinah lebih utama karena untuk jasad Nabi. Nah, kita kompromikan. Madinah lebih utama daripada Mekah cuma di jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Area kecil itu saja. Adapun Mekah secara umum maka lebih utama daripada Madinah secara umum. Sehingga salat di Mekah pahalanya lebih besar daripada salat di Madinah. Mekah itu selatan, Madinah itu utara. Nah, maka dari Mekah menuju ke Madinah ini menuju ke utara, hijrah menuju ke utara. Tapi Rasulullah SAW ketika hijrah tidak langsung menuju utara, beliau malah menuju ke selatan dulu. Tujuannya apa? Supaya tidak ketahuan oleh orang-orang kafir. Beliau berada di Gua Thur atau Gua Thaur. Itu adalah satu lubang kecil di gunung, makanya disebut sebagai ghar dalam ayat ini. Ilhuma fil ghar. Ghar itu jangan dibayangkan gua yang sangat masuk ke dalam, bukan. Kalau gua yang masuk ke dalam bisa untuk bersembunyi lama, nyaman, tidur di situ seperti rumah, itu namanya kahfun. Maka surat Al-Kahfi itu bicara tentang gua yang lebar, yang luas, sehingga orang bersembunyi di situ nyaman, orang nggak akan mengetahui siapa yang ada di dalam. Tapi kalau ghar ini cuma lubang kecil saja. Nanti silahkan dilihat di YouTube atau dimanapun, sekarang kan banyak gambarnya, fotonya, bagaimana kondisi ghar yang Rasul SAW bersembunyi sementara di situ di Gua Thur itu. Hanya sedikit saja lubangnya, kecil. Itulah perbedaan antara ghar dengan kahf. Meskipun terjemahnya dalam bahasa Indonesia disamakan, ghar gua, kahfun gua. Tapi sebenarnya beda ya. Ghar itu hanya lubang kecil, sementara kahfun itu gua yang betul-betul dalam, luas, bisa digunakan untuk bersembunyi. Makanya pada saat Rasulullah dan Abu Bakar berada di gua ini, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang-orang kafir di atas kita. Andai mereka dingklok saja melihat di bawah ada kita." Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Abu Bakar, apa persangkaan engkau terhadap dua orang," yaitu kita ini dua orang, "yang Allah Subhanahu wa taala sebagai orang ketiganya?" Kita memang dua orang, tapi kita disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah mudah sekali untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup matanya orang kafir disuruh lihat jauh sana, ya. Sementara sebenarnya cuma berada di bawahnya. Tapi sayangnya mereka tidak ada satupun yang melihat ke bawah. Kalau zaman sekarang mungkin pakai teropong, diteropong sana sini, padahal cuma di bawah ketiaknya sendiri tempatnya. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fadilah Sayyidina Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Mau Umar, mau Utsman, mau Ali, mau siapapun juga. Meskipun masing-masing sahabat punya fadilah, tapi fadilah dalam kasus ini tidak dimiliki selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Abu Bakar lebih utama daripada sahabat-sahabat yang lain. Orang-orang Syiah tidak terima mereka katakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Ini jelas kesesatan. Para sahabat semuanya sudah sepakat Abu Bakar lebih utama daripada yang lain. Tiba-tiba muncul generasi belakangan mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Ngawur mereka. Tidak pernah hidup bersama Abu Bakar, tidak pernah hidup bersama Ali, tapi kemudian apa? Menetapkan satu ketetapan atau satu pendapat yang berbeda dengan kesepakatan orang-orang yang hidup bersama Abu Bakar dan Ali. Ini jelas satu kesesatan. Kita lanjutkan ayatnya. Ingatlah ketika yaqulu, Nabi berkata li sahibihi, kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, kamu jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. La tahzan, jangan sedih. Kenapa Abu Bakar sedih? Apakah dia penakut sehingga sedih berada di gua 3 hari di Gua Thur, berada di selatan Mekah sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah? Apakah karena penakut? Tidak penakut.
Tapi dia sedih karena khawatir kalau Rasulullah tertangkap. Jadi Abu Bakar bukan khawatir dirinya tertangkap, enggak. Beliau orang yang sangat pemberani, Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu bukti keberanian Abu Bakar As-Siddiq, ketika berada di gua tersebut, diriwayatkan ada lubang kalajengking di situ. Nah, Rasulullah setelah dipersilahkan, ya Rasulullah silahkan istirahat, saya akan jaga. Abu Bakar nggak tidur. Kemudian melihat ada lubang kalajengking, maka dia tutup dengan jarinya supaya tidak ada kalajengking yang ngentup Rasulullah SAW. Nah, karena dia tutup dengan jarinya, akhirnya kalajengkingnya ngentup beliau. Terasa sakit, namanya dientup kalajengking. Nih. Tapi supaya Rasulullah tidak bangun, maka beliau tidak bergerak sama sekali, menahan rasa sakit dientup kalajengking ini sampai keluar air matanya saking sakitnya. Nah, keluar air mata netes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terbangun. Ada apa wahai Abu Bakar, kamu menangis? Enggak apa-apa ya Rasulullah, silahkan lanjutkan tidur. Ini cuma kalajengking ngentup saya. Nah, maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian didoakan, maka rasa sakit hilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah tersengat kalajengking sama sekali. Nah, ini menunjukkan betapa memuliakan Abu Bakar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan betapa berani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau orang penakut nggak mungkin Pak kasih jarinya untuk kalajengking. Ini orang penakut namanya. Kalau orang kasihkan jarinya ke kalajengking berarti menunjukkan keberanian dia. Nggak ada masalah. Saya mati nggak apa-apa, saya tersengat kalajengking nggak apa-apa. Ini orang yang pemberani seperti ini. Kemudian Allah mengatakan fa'anzalallahu, lalu Allah pun menurunkan sakinatahu, ketenangannya alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sakinah itu adalah ketenangan dalam hati. Wa ayyadahu, dan Allah menguatkan beliau bijunudin dengan tentara-tentara lam tarauha, yang kalian tidak melihatnya. Yang dimaksud tentara-tentara ini adalah para malaikat-malaikat, karena malaikat adalah makhluk halus sehingga tidak terlihat oleh kita-kita makhluk kasar ini. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sinar dan mereka tidak tampak oleh mata kita. Sebagaimana jin diciptakan dari api dan tidak tampak oleh mata kita, sementara kita diciptakan dari tanah, tampak oleh mata malaikat dan jin. Wa ja'ala, dan Allah jadikan kalimatal ladzina kafaru, kalimatnya orang-orang kafir, as-sufla, menjadi rendah. Wa kalimatallahi, dan Allah jadikan kalimatnya Allah, hiyal ulya, dialah yang tertinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha gagah, maha bijaksana. Yang dimaksud kalimatnya orang-orang kafir adalah kalimat kesyirikan, seperti mereka mengatakan demi Lata, demi Uzza, seperti mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada 7, yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Nah, itu kalimatnya orang-orang kafir, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai hari akhirat. Dengan buktinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bisa terlepas dari orang-orang kafir, padahal mereka rombongan banyak orang untuk menyergap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya 2 orang saja, tapi bisa selamat dari kejaran mereka. Berarti mereka rendah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unggul. Kemudian Rasulullah berada di Madinah. Sampai di Madinah kemudian menjadi kekuatan tambah karena banyak yang masuk Islam. Akhirnya pada tahun 8 Rasulullah SAW balik ke Mekah dalam rangka untuk menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah. Ini kemenangan yang berikutnya lagi. Ini berarti termasuk wa ja'ala kalimatallahi hiyal ulya. Allah jadikan kalimatnya Allah menjadi tinggi. Artinya yang membawa agama Allah menjadi menang. Yang dimaksud kalimat Allah adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah menjadi tinggi, artinya menguasai umat Islam terhadap orang-orang kafir. Sehingga semua orang kafir Mekah waktu itu tahun 8 Hijriah, mereka semuanya tanpa kecuali masuk Islam. Tidak ada satupun orang kafir di Mekah sama sekali. Yang masih nekat kafir, mereka lari pergi meninggalkan kota Mekah. Salah satunya adalah Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Khawatir dia karena dia memang tokoh yang kurang ngajar kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia lari keluar dari Mekah menuju ke Yaman. Dikejar oleh istrinya, wahai Ikrimah, kamu kembali saja ke Mekah. Kalau kamu minta maaf kepada Muhammad, pasti akan dimaafkan. Akhirnya Ikrimah balik ke Mekah, minta maaf kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memaafkan, akhirnya dia masuk Islam.
Maka rombongan sahabat 10.000 orang dari Madinah sampai ke Mekah akhirnya menjadi 12.000 orang, ditambah 2.000 yang masuk Islam. Ketika Rasulullah sudah menguasai mereka, maka Rasulullah bertanya, apa persangkaan kalian terhadap saya? Sekarang saya sudah menguasai kalian semua, persangkaanmu terhadap saya apa? Mereka mengatakan, akhun karim, engkau adalah saudara yang paling mulia, paling dermawan. Maka Rasulullah bersabda, ilhabu fa antumut tulaqa, silahkan semuanya pergi, bebas semua, tidak ada yang kami tawan. Meskipun riwayat terperinci seperti ini dhaif, tetapi di dalam kitab-kitab sejarah sangat populer dan memang sesuai fakta. Rasulullah sama sekali tidak menghukum mereka orang-orang Mekah yang sudah mengusir beliau. Bayangkan Pak, ngusir Nabi tapi dimaafkan oleh beliau. Dan namanya orang diusir nggak bisa berbuat apa-apa, membawa harta nggak bisa. Rumahnya di Mekah beliau tinggalkan, akhirnya dirampas oleh orang-orang kafir. Harta beliau yang ada di Mekah beliau tinggalkan. Nggak mungkin hijrah membawa harta banyak, pasti ketahuan. Cuma membawa harta sesuai dengan keperluan. Dari Mekah menuju ke Madinah perlu duit berapa, nah itu saja yang dibawa, nggak banyak-banyak yang dibawa. Nah sementara yang ditinggalkan di Mekah sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Tapi beliau memang maha memaafkan, sehingga beliau pun memaafkan orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pengajian kali ini kita tutup dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan manusia supaya kita menjadi seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam suka memaafkan. Allah mengatakan pada surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa, ambillah permaafan, artinya maafkanlah kesalahan-kesalahan manusia. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.